hari ini pada Family Ministry. Kita akan memulai ibadah Family Ministry dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami mohon dengan hormat Pak Indra Winata berdoa untuk pembukaan. Baik, kita doa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, kembali dan datang mengucap syukur, terima kasih pada sore hari ini. Engkau berkati kami semuanya, Tuhan, biar kami bisa mengikuti Zoom dengan baik. Biar juga Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Usirlah segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggunya. Hamba-Mu telah hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan berkat mengalir dalam hidup kami. Biarlah pagi pada sore hari ini Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih kepimpinan dan doa berkat-Mu. Haleluya, amin. Ya, amin. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kalau kita mengikuti ibadah Family Ministry ini tentu itu suatu kemurahan Tuhan. Kita sehat, kita kuat sampai saat ini itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, kita pada sore hari ini tentu kita juga rindu untuk memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan tak pernah gagal ya untuk melakukan perkara-perkara besar melalui umatnya. Jadi kita memuji Tuhan dengan judul Dia Tak Pernah Gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji Yesusku, Allah yang perkasa. Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Raja pemenang.
Yesus Raja. Sekali lagi, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah gagal, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah dia. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Raja pemenang, Yesus Raja. Ya, Yesus Raja. Raja itu adalah memerintah, ya, memerintah di dalam hidup kita, dan kita akan menuruti apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang mungkin bisa menegur, mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Hidup kita semakin diperbarui oleh Tuhan. Hidup kita lebih semangat lagi melayani Tuhan. Dan kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang berkuasa selalu beserta kita. Kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Selanjutnya kami persilakan Bapak David Sunar untuk berdoa dan menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan hambanya Bapak David Sunar Handoko. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya masih di-mute, Pak. Suaranya Pak ada tadi rusak. Masih ketutup, Pak, suaranya.
Pak Komeng mungkin bisa buka kali ya. Kan Udah. Ya, Ya, bagus Pak. Silakan. Oke. Ya, sebelum kita mengawali semuanya, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di Zoom meeting ini untuk beribadah, untuk bersekutu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, jamah dan lawat dan urapi setiap kami yang hadir di Zoom meeting ini, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh merubah kehidupan kami, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, jamah lawat dan urapi hamba-Mu, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu dan hanya untuk milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Selamat malam semua. Ya, shalom Pak. Hambanya, Ya. Pak David. Nah, hari ini tema kita adalah pahlawan iman. Bacaan nanti kita akan ambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 35. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mengupas dulu ya, apa itu pahlawan. Di dunia ini ada 3 jenis pahlawan. Pahlawan yang pertama itu namanya pahlawan jasmani, yaitu pejuang yang gagah berani atau orang yang menonjol keberaniannya dan pengorbanannya demi membela kebenaran. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, contohnya adalah para pahlawan nasional kita seperti Teuku Umar, Patimura, Cut Nyak-Dien, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, dan lain sebagainya. Mereka memiliki tentu saja ilmu perang, strategi perang yang bagus, pandai memimpin dan mengatur siasat, dan pandai memotivasi pasukannya. Ini pahlawan yang pertama namanya pahlawan jasmani. Kemudian yang kedua itu namanya pahlawan rohani atau pahlawan iman. Pejuang iman yang percaya penuh kepada Tuhan walau belum melihat dan belum ada bukti. Ini lupa ambil Alkitab. Nah, kita lihat sebentar di Ibrani 11 ya. Kita lihat Ibrani 11. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi pahlawan iman tadi sekali lagi adalah pejuang iman yang percaya penuh pada Tuhan walaupun belum melihat dan belum ada bukti. Nah, contohnya di Alkitab ini ada banyak nih, di Ibrani 11 ini ada Habel ya. Habel ini di Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban lain. Dengan jalan itu ia telah memperoleh kesaksian. Ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kemudian contoh kedua itu Henok. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak diketemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kemudian Isa, Ibrani 11 ayat 20 ya. Isa ini, karena iman maka Isa sambil memandang jauh ke depan, ia memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kemudian ada Nuh di Ibrani 11 ayat 7, Abraham, Ibrani 11 ayat 8, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali pahlawan-pahlawan iman. Kemudian yang ketiga ini namanya pahlawan kegelapan. Pahlawan kegelapan adalah orang sakti, para dukun, paranormal, orang pintar, orang tua, yang menggunakan kuasa kegelapan untuk suatu tujuan. Mereka menggunakan santet, teluh, ilmu hitamnya untuk membunuh musuh-musuhnya di dalam mereka berperang. Nah, contohnya pahlawan kegelapan atau orang sakti yang sudah bertobat ini Evangelis Dautoni.
mantan dukun sakti nomor 1 di Indonesia yang sudah bertobat, dan dia bersedia membantu Polri dan TNI membongkar semua rahasia atau penangkal ilmu hitam yang ada di Indonesia. Bahkan mau membantu untuk memberantas segala ilmu hitam itu. Ini dia sudah baktikan dirinya, sehingga kalau zaman sekarang ini ada penjahat tertangkap punya ilmu hitam seperti apapun, sudah disediain tuh, ada lidi, ada daun kelor, ada macam-macam. Begitu dijejer-jejer di depannya dia, disentuh, misalnya disentuh lidi, wah, dia udah ketahuan langsung. Karena setiap ilmu hitam itu pasti ada kelemahannya, pasti ada cirinya. Nah, kalau itu dibawa ke depannya dia, ilmu hitamnya akan hancur. Nah, ini jasanya Daud Tony terhadap Polri dan TNI. Kemudian ada lagi Eko Hidayat, ya juga mantan dukun sakti yang bertobat, juga memiliki jejak yang sama seperti Pak Daud Tony. Mereka sering KKR bareng itu berdua. Nah, ini contohnya. Kemudian kita ini harus ingat bahwa kita diciptakan Tuhan itu sungguh-sungguh sangat istimewa. Nah, kita harus pahami. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, ini istimewa sekali kita ini. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi artinya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian kita diberi kuasa atas daratan, lautan, dan udara, asal kita mau bersatu. Nah, ini dikatakan di sini, supaya mereka berkuasa, supaya mereka ini berbicara mengenai unity. Kalau kita bersatu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, artinya menguasai lautan, dan burung-burung di udara, artinya menjadi penguasa udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Artinya kalau kita ini bersatu, bergandengan tangan, kita akan menjadi penguasa daratan, lautan, dan udara. Kemudian kita diciptakan untuk menjadi pahlawan iman. Kalau kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kemudian kita diciptakan juga untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Untuk naik, bukan untuk turun. Asal kita taat pada setia pada firman Tuhan. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Nah, ini contoh-contohnya. Sekarang kita buka Alkitab kita, Roma 8 ayat 31 sampai 35. Yuk kita baca dulu Alkitab kita. Roma 8 ayat 31 sampai 35. Ya, saya bacakan untuk kita semua ya. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, jadi saudara, dengan bacaan kita perikop tadi, kita akan punya satu pertanyaan dengan tema pahlawan iman tadi. Bagaimana caranya menjadi seorang pahlawan iman? Nah, ini yang paling penting, saudara. Tadi saya sudah jabarkan bagaimana apa itu pahlawan, jenis-jenisnya. Sekarang bagaimana caranya kita menjadi seorang pahlawan iman? Menurut ayat yang kita baca tadi, yang pertama, caranya adalah melayakkan diri agar Allah berada di pihak kita. Ayat 31 tadi mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya ingin mengingatkan saudara semua. Walaupun kita ini anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun, tetapi Allah tidak seketika otomatis berada di pihak kita. Tidak.
Di Alkitab kita dikatakan kita boleh minta apa saja dari Tuhan, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kita boleh minta apa saja, tetapi asal sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti doa Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Kita berusaha untuk melayakkan diri agar bisa menerima sesuatu yang kita minta dari Tuhan. Jadi di firman itu selalu ada ajaran dan perintah, kemudian ada janji Tuhan. Di dalam janji itu ada reward and punisher atau upah dan hukuman. Kemudian ada lagi larangan. Nah, kita ini sebagai hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan ya harus setia, tunduk, dan taat kepada semua ajaran dan perintahnya. Yang pertama. Kedua, menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, pegang semua janjinya. Yang keempat, hidup dalam harapan janji Tuhan. Nah, contoh ya, ini soal melayakkan diri agar Allah berada di pihak kita. Ini contohnya begini. Ada seorang pendeta. Dia ini kepengen punya mobil. Kemudian dia menabung. Menabung, sudah dapat 10 juta. Kemudian suatu hari dia ditelepon oleh seorang temannya. Temannya ini seorang pengusaha yang dulu pada waktu dia merintis sering dibantu sama pendeta ini. Dibantu ngantar-ngantarkan barang tanpa dia minta apapun. Selama bertahun-tahun dia bantu terus. Nah, akhirnya si pengusaha ini menjadi pengusaha yang sukses. Suatu hari dia beli mobil baru, terus mobilnya itu ada Livina tahun 2015. Dia mau jual, tapi dia disuruh Tuhan memberikan mobilnya itu kepada pendeta teman saya ini. Nah, ini Pak Pendeta tadi ditelepon, Pak, tolong datang ke kantor saya mau beri sesuatu. Nah, sampai di sana langsung diserahkan itu mobil sama BPKB STNK diserahkan. Ini Pak, saya disuruh Tuhan menyerahkan mobil ini kepada Bapak. Nah, ini pendeta teman saya bilang, Pak, saya enggak mau nerima itu. Saya jadi hak pakai aja. Ini BPKB sama ini suratnya saya kembalikan ke Bapak. Saya dikasih hak pakai aja. Nanti kalau suatu hari saya sudah nggak butuh mobil itu, saya akan kembalikan ke Bapak. Oh enggak, ini buat kamu aja. Udah nanti mau dijual, mau diapa, terserah. Enggak, saya enggak mau. Saya maunya gitu aja. Nah, akhirnya ya sudah. Mobil tadi dibawa pulang, BPKB-nya ditinggal. Kemudian uang 10 juta yang dia punya itu, dia pakai untuk apa? Untuk mendandani mobil itu. Yang kurang-kurangnya semua diperbaiki. Dana 10 juta disperkan untuk memperbaiki semua. Dan akhirnya mobil itu jadi bagus sekali. Layak sampai yang punya itu kaget lihat mobilnya. Kok jadi bagus banget. Nah, artinya pada waktu kita ini, si hamba Tuhan ini minta mobil kenapa? Dia sudah pandai nyetir mobil, sudah punya SIM, sudah punya garasi, ya, dan dia punya banyak teman hamba Tuhan yang sering diantar-antar untuk pelayanan di daerah Purwokerto. Dia jemput, diantarkan, nginep di rumahnya dibikin kayak quest, kayak itu ya, homestay gitu, pada nginep di situ. Nah, dia dapat penghasilan dari situ. Kalau dia punya mobil sendiri kan biasanya jemput saya tuh naik motor. Tapi kemarin tuh dia cerita, Pak Han, besok tak jemput naik mobil. Loh, Bapak udah dapat mobil tuh, sudah dikasih sama Tuhan. Nanti tak ceritanya panjang. Nah, memang luar biasa. Artinya pendeta teman saya ini sudah melayakkan diri untuk agar Allah itu berada di pihak kita, di pihaknya. Sehingga kalau kita minta apa saja, Tuhan akan berikan. Nah, dia sudah menabung, oke, dia sudah punya SIM, punya KTP, sudah punya SIM, sudah bisa nyetir, dia sudah pandai merawat mobil, dan mobilnya itu digunakan apa juga sudah jelas. Jadi walaupun dia cuma nabung baru dapat 10 juta, tapi dia berikan, Tuhan memberi mobil itu harganya kurang lebih 100 jutaan. Ini luar biasa sekali. Ini contoh melayakkan diri. Nah, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau anak tunggalnya saja dikorbankan untuk kita, bagaimana mungkin dia tidak membela kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan dia. Jadi kita tidak usah khawatir dengan janji Tuhan, kalau Tuhan sudah di pihak kita.
Wong pada waktu Tuhan belum ada di pihak kita, anaknya aja dikorbankan, anak tunggalnya dikorbankan untuk jadi tumbal mati di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa untuk menebus dosa kita semua yang percaya kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak melayakkan kita untuk menjadi pahlawan iman agar Allah berada di pihak kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menjadi pahlawan iman? Yang kedua, kita harus melayakkan diri juga untuk menjadi orang pilihan Allah. Ayat 33 yang mengatakan demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Di Matius 11 ayat 28 itu dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Pikulah yang kupasang, maka bebanmu akan menjadi ringan. Semua orang dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Tapi sedikit yang dipilih. Di Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, oleh karena itu, saudara, walaupun Tuhan sudah panggil kita, tetapi kita harus melayakkan diri agar Tuhan ini benar-benar memilih kita. Agar kita layak menjadi orang pilihan Tuhan. Artinya begini, kita harus berusaha keras untuk memenuhi semua persyaratan orang yang dipilih Tuhan. Nah, yang jelas saya tahu itu Tuhan tidak mencari orang yang sekedar mampu tapi ugal-ugalan, tapi nggak mau. Tetapi Tuhan mencari orang yang walaupun belum, kalau mampu dan mau itu yang dicari ya. Walaupun belum mampu tapi dia mau, Tuhan butuh sekali yang seperti itu. Tuhan tidak mencari manusia super, tetapi Tuhan melihat perubahan karakter. Tuhan tidak melihat prestasi, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang taat. Tuhan tidak mencari manusia super, tetapi Tuhan melihat perubahan karakter. Ini yang harus kita pahami. Nah, artinya kita harus selalu melayakkan diri agar kita ini semakin hari semakin layak menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ini ada contoh ya. Contohnya misalnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini pada waktu dia jadi seorang pengusaha, sebelum itu dia miskin sekali. Dia merasa, wah, saya kalau cuma jadi pengusaha sukses bisa bantu berapa? Cuma puluhan orang paling-paling. Dah paling banyak. Tapi kalau saya bisa jadi aparat hukum, saya bisa jadi wali kota, mungkin yang bisa saya bantu itu ratusan atau ribuan. Nah, dia melayakkan diri untuk jadi seorang wali kota yang terpilih. Semua persyaratan jadi wali kota terbaik dia penuhi. Sehingga akhirnya dia benar-benar terpilih secara 2 periode jadi wali kota. Dan dia bisa menolong ribuan orang. Nah, kemudian dia berpikir lagi, kalau saya bisa jadi gubernur Jakarta, saya bisa menolong jutaan orang. Dia melayakkan diri lagi. Semua persyaratan jadi gubernur Jakarta, dia penuhi. Dia berjuang dengan Ahok dulu ya, gubernur dan wakil. Akhirnya dia terpilih juga. Bahkan baru 3 tahun, dia berpikir lagi, kalau dia ikut jadi presiden, dia bisa berkati 270 juta jiwa. Nah, dia melayakkan diri lagi jadi agar terpilih jadi presiden dan terpilih beneran 2 periode. Bahkan orang masih nggak terima sekarang minta dia 1 periode lagi. Amin. Karena apa? Dia melayakkan diri agar terpilih. Jadi kalau ada orang berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kepengen jadi presiden. Tapi dia tidak melayakkan diri, semua persyaratan jadi presiden yang bisa terpilih itu nggak dipenuhi. Ya, akhirnya ya nggak mungkin dia terpilih jadi presiden. Kalau tanya Kus Plus, pasti Kus Plus bilang kapan-kapan gitu ya. Nah, ini contoh di Alkitab yang melayakkan diri untuk menjadi orang pilihan Tuhan itu di Alkitab ini contohnya Yusuf, Paulus, Daud, Daniel, Petrus, Salomo, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul melayakkan diri agar dipilih oleh Tuhan. Nah, ini yang menonjol sekali ini Yusuf. Yusuf ini pada waktu masih remaja, dia sudah dapat mimpi dari Tuhan. Dipilih untuk jadi penguasa dunia. Tetapi bapak ibunya nggak paham. Tidak mendidiknya, dididik sebagai seorang pemimpin dunia. Tapi dia dijadikan malah anak manja. Ya, akhirnya apa? Akhirnya di take over sama Tuhan. Diambil alih.
Nah, Yusuf ini dibuang dalam sumur, jadikan budak belian. Akhirnya Yusuf ini tetap, dia tidak terus jadi budak belian terus tenggelam di situ, enggak, terus putus asa bunuh diri, enggak. Yusuf terus melayakkan diri agar menjadi yang terbaik di ruang lingkupnya, di istananya Potifar. Di istananya Potifar, Yusuf tampil menjadi yang terbaik, bahkan lebih baik dari Potifar, sehingga seluruh harta Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Dan di bawah kepemimpinan Yusuf, semuanya berjalan lebih baik. Kemudian dia difitnah sama Tante Po, dilempar ke penjara tanpa diadili. Yusuf tidak busuk di penjara, dia tetap tampil terbaik. Dia diangkat jadi wakil dari sipir penjara. Dan waktu dia dilupakan, dia sudah menafsirkan mimpi dari si juru minum itu ya. Dilupakan, Yusuf tidak terus patah hati, terus patah semangat, terus bunuh diri, enggak. Dia tetap tampil terbaik, sehingga akhirnya dia diingat kembali dan dia dijadikan penasihat raja. Dan di istana pun dia tampil yang terbaik. Bahkan Firaun berkata, tanpa komandomu, seluruh Mesir, tanah Mesir tidak boleh bergerak. Tanpa kecuali termasuk Firaun. Jadi secara de jure, itu memang Firaun lebih berkuasa daripada Yusuf. Tetapi secara de facto, secara kenyataan, kuasa Yusuf lebih besar dari kuasanya Firaun. Dan Yusuf betul-betul menjadi orang nomor 1 di dunia, menjadi penguasa dunia. Ini contoh di Alkitab. Nah, tidak ada seorang pun yang sanggup menggugah orang-orang pilihan Allah. Ini yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya menjadi seorang pahlawan iman? Yang ketiga, kita harus hidup tak terpisahkan dengan kasih Kristus. Ayat 35. Ini ayatnya bagus sekali. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, jadi saudara, kasih Kristus itu kalau saya ibaratkan seperti oli di dalam sebuah mesin motor atau mesin mobil. Nah, oli ini akan melumasi mesin itu, meredam suaranya, menghaluskan, mengawetkan, melancarkan, melindungi, melicinkan, meredam panas, dan lain sebagainya. Coba mobil itu tiba-tiba olinya ditap dikeluar habis, kemudian dijalankan. Nggak sampai 10 km pasti mobil itu hancur lebur. Hancur lebur pasti. Karena tanpa oli. Di Alkitab juga dikatakan, di 1 Korintus 13, 1-3. Walaupun kamu bisa berbicara dengan bahasa malaikat, kamu punya iman bisa memindahkan gunung, kamu bisa membuat mukjizat, tapi kalau tanpa kasih semuanya adalah sia-sia. Jadi, betapa hebatnya kasih itu dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara, pastikan kita ini agar menjadi seorang pahlawan iman, kita harus, yang pertama, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menghadapi semua masalah dengan kebenaran firman Tuhan sebagai pondasi yang kokoh. Di atasnya mau dikasih ilmu apa silakan, tetapi dasarnya harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus minta tuntunan Roh Kudus, bukan nasihat orang fasik atau orang pintar atau orang dunia. Yang ketiga, setiap masalah yang kita hadapi, selesaikanlah dengan kasih Kristus. Bungkus semua yang kita lakukan dengan kasih Kristus. Sehingga yang terjadi apa? Firman Tuhan itu akan meremas dan membentuk kita. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, saat kita menjalankan 3 poin di atas tadi, kita akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Dalam semuanya itu kita ini lebih daripada pemenang. Ayat 37. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari orang-orang yang menang itu artinya begini. Contoh ya, Muhammad Ali ini bertinju untuk meraih sabuk gelar juara dunia. Dia dengan berdarah-darah, dia bertinju di atas ring, mempertaruhkan namanya, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan tubuhnya, ya, dihajar oleh lawan, juga dipukul sampai akhirnya di masa tuanya kena Parkinson. Walaupun Muhammad Ali ini pada waktu menang, si keluarganya juga menang. Mereka tetap bisa menikmati uang hasil kemenangan Muhammad Ali itu, walaupun mereka nggak usah ikut bertarung.
uang dari hasil kemenangan Muhammad Ali, mereka juga bisa menikmati. Mereka nggak usah ikut bertarung. Kita nggak usah disalib, nggak usah dicambuk, nggak usah dimahkotai duri. Karena apa? Kita sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi kita ini adalah lebih daripada pemenang. Yesus sudah berhasil menang, mengalahkan maut. Jadi pemenang. Kita lebih dari pemenang. Karena kita tanpa harus menanggung itu semua, kita hanya percaya pada Tuhan Yesus, berbakti kepadanya, kita sudah menjadi lebih daripada orang yang menang. Nah, tiada suatu kuasa manapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 39. Yang mengatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau kuasa sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kesimpulan kita diciptakan Tuhan itu sekali lagi adalah spesial, limited edition. Kita diberi kuasa, ya, kita dibentuk serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, kita diberi kuasa atas lautan, daratan, dan udara asal kita mau bersatu. Kemudian kita dijadikan pahlawan iman. Kalau kita ini punya iman, ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 yang mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Kemudian yang terakhir, kita ini diciptakan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Untuk naik bukan turun. Ulangan 28 ayat 13. Asal kita menuruti ketetapan, ajaran, dan perintah Tuhan. Itu pasti kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya menjadi pahlawan iman? Tadi ada 3 langkah, masih ingat. Yang pertama, kita harus melayakkan diri agar Allah berada di pihak kita. Yang kedua, kita harus melayakkan diri untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Ayat 33, yang tadi ayat 31. Kemudian yang terakhir, kita harus hidup tak terpisahkan dengan kasih Kristus. Ayat yang ke-35. Amin, Tuhan Yesus berkati. Boleh tutup dalam doa hambanya. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa karena di malam yang indah ini kami boleh bersama-sama bersekutu dalam sebuah persekutuan yang indah. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kau sudah melayakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya tidak ada firman yang jatuh sia-sia, semuanya akan jatuh di tanah yang subur dan akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan, Komingguan. Koko yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan, ya, isi hati Tuhan. Memang kita ini semua sudah jadi orang pilihan Tuhan, harus jadi pahlawan iman, ya. Jadi jangan pernah mundur, ya. Jangan kita tidak beriman lagi kepada Tuhan Yesus, ya. Iman yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Tadi luar biasa, ya. Jadi Tuhan itu melayakkan kita jadi anaknya. Allah di pihak kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Ya, karena Allah itu Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus, ya, tidak ada yang lain. Dan yang kedua, kita dilayakkan menjadi orang pilihan Tuhan. Anak orang pilihan. Ya, tadi dikatakan di Matius 22 ayat 14. Kita bukan hanya terpanggil tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Dan yang ketiga, kita ini harus hidup yang tidak dapat terpisahkan dari kasih Kristus. Ya. Jadi harus tetap memiliki Kristus. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Ya, kita harus memiliki kasih Allah. Ya, bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya, ya. Saling mendoakan, saling membantu, tolong menolong, ya. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan orang percaya. Lebih lagi tadi dikatakan ada 3 dasar, ya. Kita tentunya harus memiliki dasar firman Tuhan, terus minta selalu tuntunan Tuhan, yang kedua, dan yang ketiga, kita semua harus dengan dasar kasih Kristus. Ya, karena tanpa kasih kita seperti gong yang gemerincing, ya. Hanya omong doang orang katakannya.
Nggak boleh jadi anak Tuhan tuh jadi omdo orang bilangnya. Tapi kita harus benar-benar menjadi orang yang bisa saling mengasihi, berbagi kasih dengan tentunya kasih Kristus buat kita semua, anak-anak Tuhan. Terima kasih hambanya, Bapak David Sunarandoko yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak David Sunarandoko bersama istri, anak-anaknya juga, mantu cucunya ya, selalu diberkati. Amin, amin. Terima kasih kok, Pak. Terlebih lagi usahanya ya, pasti dibuatnya berhasil dan beruntung ya. Ya. Tuhan berkati. Silakan untuk tampilkan besok ibadah. Kalau tidak bisa ya karena Pak Pendeta Dirison tidak hadir. Nanti doa syafaat boleh Ibu Lydia ya, Ibu Lydia Jumali ya. Oh ya, ada anaknya Joy Sijabat, bisa tampilkan untuk ibadah besok. Besok yang akan melayani Horas Siringo-Ringo dari FGB Men Batam, ya, dari kota Batam, yang akan melayani kita kembali. Kita pasti akan diberkati oleh firman Tuhan, seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Bapak Sunarandoko. Puji Tuhan. Kita nyanyi dulu ya. Ya, boleh Bu Lydia nyanyi sebuah lagu terus langsung masuk doa syafaat ya Bu Lydia. Yesus namanya menyembuhkan, menyuci dan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab hidup, ku tak gerak, karena ku tahu hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Boleh terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari kami dibekali oleh firman-Mu kembali Tuhan. Dia milih iman Tuhan. Pahlawan yang memuliakan nama Tuhan. Pahlawan yang meninggikan nama Tuhan. Pahlawan yang mempunyai kasih seperti Tuhan. Tuhan akan menolong buat kami semuanya Tuhan. Yang sudah kami sama-sama mendengar firman dari Bapak Tuhan David, ya Bapak Handok Suryandoko Bapak, kasih-Mu menyertai dan campur-Mu. Biar Tuhan terus memakai-Mu, berikan terus kesehatan hikmat yang daripada-Mu, biar berkat-berkat ilahi terus mengalir dalam hidupnya Bapak. Bahkan berkat-berkat jasmani pun Allah sudah mencukupnya. Kami bersyukur Tuhan, Kau berkati
keluarganya, buat ibu, anak, mantu, cucunya. Biar sayangmu terus menyertai Tuhan, kamu menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak pada mingguan Tuhan. Di dalam Tuhan, jamah Tuhan memberikan kesembuhan yang daripada-Mu, berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Berkat Tuhan, ya Tuhan, acara di dalam kehidupan Tuhan, tolong buat ibu, buat anak, mantu dan cucunya, semua berkat itu pakai mereka menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Hendra Tuhan. Kau kasih harusnya menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, buat keluarganya, anak mantu cucunya. Kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kami yang sore hari ini yang mengikuti Tuhan. Kami semuanya, beri kami kesehatan, kesembuhan, kekuatan Tuhan. Ya dengan kasih kami semuanya, kami di tempat Tuhan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua hal-Mu pakai dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami jaga Tuhan, biar hal-Mu boleh menjadi bagi mulia ya Bapak, dan juga anak-anak semuanya Tuhan, tolong biar mereka tidak jatuh dibandingkan Tuhan, tapi mereka lebih maju lagi untuk melayani Tuhan, mencari jiwa yang baru yang belum mengenal, bahkan jiwa-jiwa yang undur jauh daripada Tuhan, kembalikan mereka untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan, tolong Bapak, biar kasih terus menyertai dan campur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mendoakan kembali negara kami, Bapak Presiden Wakil Kabinet Pusat sampai era, biar Tuhan terus menyertai dan campur tangan. Dalam Menteri Kesehatan boleh Tuhan menangani semua kesehatan Tuhan yang ada. Tuhan yang akan nolong semuanya. Jadi keamanan juga tolong boleh mengamankan Tuhan keadaan dunia ini ya Pak. Orang yang buat kesehatan biar secepat mereka Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, biar sebuah Tuhan dari Polri, dari Angkatan Bersenjata, Angkatan Laut, Angkatan Udara, tolong semua biar bekerja dengan baik Tuhan. Biar kasih Tuhan menyertai, menolong dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar menolong, menyertai dan campur tangan. Biar kasih sharing kembali firman Tuhan. Biar kami boleh tegaskan kembali oleh firman-Mu, dan kami boleh lagi untuk belajar kembali firman-Mu. Biar boleh menguatkan hati kami, dan kami boleh tetap Tuhan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami, permohonan kami. Biar kasih-Mu juga akan menyertai, menyelamatkan semua tetangga kami, kiri kanan muka belakang, keluarga kami semuanya, selingkungan kami yang ada yang kecil ini Tuhan. Biar Tuhan juga selamatkan mereka Tuhan, yang kami tahu hidup mereka, yang kami tahu keadaan mereka. Biar itulah Tuhan yang tertuju kepada mereka, biar mereka boleh mendapat keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu,
Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sudah sembuhkan, kita boleh sehat. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan oleh pelayanan kami semua. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang bisa dibantu Pak Johannes Sumarmo. Maaf Pak Komengban, saya ada kerjaan ini, saya juga mau live nih. Oke, iya. Ya, Ya, terima kasih terima kasih ya Pak Johannes Sumarmo. Ya, terima kasih banyak Pak David Sunarhandoko yang menyampaikan firman. Saya izin keluar ya. Ya, makasih. Hati-hati di jalan Tuhan.